Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Di sini saya bernama Maisara dengan NIM 2012-2002 dari kelas PAI 5A, dan di sebelah saya ada saudari Miftahul Jannah dengan NIM 2012-223. Di sini kami akan memenuhi tugas ujian akhir semester Usul Fiqh 1, yaitu review kitab Abdul Wahab Khalaf tentang hukum wadai dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Baiklah, itu perkenalan kami. Selanjutnya kita akan membuat videonya, dan selamat menyaksikan. Masih ingat nggak pembelajaran tentang hukum wadai ini? Oh, masih ingat. Itu yang kita pelajari kemarin nggak sih? Apa itu pembelajarannya? Hukum wadai itu berdasarkan proses induksi atau istiqlal terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada sebab, yang kedua ada syarat, yang ketiga ada mani atau penghalang, yang keempat atau rusa yaitu sebagai keringanan, dan azimah sebagai ketetapan asal. Selain itu, ia menilai keabsahan sesuatu apakah sah, salah atau tidak. Hukum wadai itu kan ada sebab, bisa dijelasin nggak apa itu sebab? Sebab itu yaitu sabab wa ma ja'alahu syari'u alamatan ala musabbibihi wa rabata wujudal musabbibihi bi wujudihi wa adamihi bi adamihi, yang artinya sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh pembuat hukum atau syariat sebagai tanda adanya akibat atau sebab yang terkait, di mana keberadaan sebab menunjukkan keberadaan akibat dan ketiadaannya menunjukkan ketiadaan akibat tersebut. Jadi sebab itu intinya adalah sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda adanya akibat tertentu, atau jika melakukan pasti menerima akibatnya. Sebab ini terdapat di dalam dalil Al-Quran, surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi Aqimis sholata liduluki syamsi, yang artinya dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir. Maksudnya situ sebab yang dia nyatakan seperti itu, tergelincirnya matahari dijadikan penanda waktu oleh syariat sebagai sebab diberlakukannya kewajiban sholat zuhur bagi umat Islam. Nah, hal ini mengajarkan bahwa pelaksanaan ibadah dalam Islam tidak hanya terikat pada perintah Allah, tetapi juga pada ketentuan waktu tertentu yang menjadi sebab hukum tersebut berlaku. Kedua, sebab itu ada juga dalam dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Faman syahidani syahro falyasum, yang artinya barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dari ayat ini dapat dijelaskan bahwa masuknya bulan Ramadan menjadi sebab yang menetapkan kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Akibatnya dari sebab ini adalah kita diwajibkan untuk menjalankan puasa selama bulan Ramadan tersebut. Jadi begitu kita. Jadi tadi sebab itu ada 2 dalil, yaitu yang pertama ada dalil dari Quran surat Al-Isra ayat 78, dan yang kedua ada dari surah Al-Baqarah ayat 185. Tadi itu kan membahas tentang sebab. Untuk syarat itu gimana? Kalau syarat itu syarat wa ma yatawaqqafu wujudul hukmi ala wujudihi wa yalzamu min adamihi adamul hukmi, yang artinya syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum bergantung padanya, dan ketiadaannya syarat tersebut mengakibatkan tiadanya hukum. Jadi intinya tuh syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar suatu hukum berlaku bagi mukallaf. Mukallaf itu seperti kita, itu seseorang yang dikenai kewajiban hukum Islam seperti baligh, berakal, dan beragama Islam. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum tidak berlaku bagi kita gitu. Nah,
Kalau contoh syarat apakah ada contohnya? Oh, kalau syarat itu ada contohnya. Yang pertama itu pernikahan itu menjadi syarat terjadinya talak. Jika pernikahan tidak ada, maka talak tidak ada juga. Tetapi jika ada pernikahan, tidak wajib adanya talak. Itu yang pertama. Yang kedua itu wudu. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Jika seseorang tidak berwudu, sholatnya tidak sah. Namun, wudu tidak wajib dilakukan jika seseorang tidak berniat melaksanakan sholat. Itu Mita. Jadi, dari kedua itu kita mengetahui syaratnya. Oh, yang ketiga tadi itu mani atau penghalang. Mani. Wa ma yalzamu min wujudihi adamul hukmi au butlanun sabab. Yang dimana mani adalah sesuatu yang dengan adanya sesuatu itu mewajibkan atau menetapkannya tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Jadi dapat intinya tuh dari mani adalah merupakan sebuah keadaan yang menyebabkan tuntutan atau perintah tidak berlakunya pada mukallaf, itu kita tadi. Bisa sebutkan contoh dari mani itu sendiri? Oh, contohnya itu yang pertama, jika seseorang membunuh ahli waris secara sengaja, dia tidak akan mendapatkan warisan meskipun dia berhak mendapatkannya. Yang kedua itu perbedaan agama antara ahli waris yang meninggal juga bisa menjadi penghalang dalam menerima warisan. Jadi itu ada penghalangnya. Yaitu dia berhak untuk mendapatkan warisan. Sampai mani enggak tuh? Kan modal ini ada 5. Nah, yang setelah mani itu apa ya? Mani itu ada Saya itu apa? itu keringanan. Nah, Untuk definisinya, rukhsah hiya ma syara'ahullahu min ahkami tahfifan 'alal mukallaf fi halatin khassatin taqtadiyah hadza tahfif. Artinya, rukhsah adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah sebagai keringanan karena meringankan terhadap orang yang mukallaf di beberapa keadaan yang khusus yang memang memerlukan keringanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rukhsah adalah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah SWT kepada mukallaf dalam kondisi tertentu yang membutuhkan kemudahan. kalau macam-macam rukhsah ada Mita? Yang pertama yaitu rukhsah yang diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang ketika darurat. Contohnya seperti dalam Quran Surah An-Nahl ayat 106 yang berbunyi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Artinya ketika orang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Dari ayat ini dapat dijelaskan bahwa jika seseorang dalam kondisi terpaksa untuk mengucapkan kekufuran sementara hatinya tetap beriman, maka tidak berdosa karena ini merupakan rukhsah atau keringanan dalam Islam. Untuk contoh yang kedua yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 119 yang berbunyi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturiratum ilaihi, yang artinya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kecuali jika kamu dalam kondisi terpaksa. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mengizinkan pengecualian dalam keadaan darurat meskipun sesuatu itu haram selama niat dan keyakinan tetap pada kebaikan. Yang kedua yaitu rukhsah yang memperbolehkan meninggalkan kewajiban apabila ada uzur yang menjadikan melakukan sesuatu itu menjadi berat terhadap mukallaf. Contohnya seperti pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi faman kana minkum maridun aw ala safarin faiddatun min ayyamin ukhra. Artinya
artinya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lainnya. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa dan dapat menggantinya pada hari yang lain sesuai hari yang ditinggalkannya dalam kondisi yang memungkinkan baginya untuk berpuasa. Contoh selanjutnya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi wa iza darabatum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak berdosalah kamu mengqashar salat. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika kita bepergian diperbolehkan meringkas atau mengqashar salat tanpa dianggap berdosa. Hal ini merupakan keringanan dari Allah SWT. Yang ketiga yaitu rukhsah yang mensahkan sebagian akad-akad yang pengecualian atau istisnaiyah. Contohnya seperti akad salam yang terjadi antara dua orang saat melakukan transaksi jual beli. Akad salam ini menjadi kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il insani ma laisa indahu wa rakhasa salam. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang menjual barang yang belum ia miliki, tetapi memberikan keringanan pada akad salam. Dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa Rasulullah melarang seseorang menjual barang yang belum ia miliki karena menghindari ketidakpastian atau gharar. Namun, memberikan keringanan melalui akad salam yang memungkinkan pembayaran di muka untuk barang yang disepakati. Jadi Allah sangat memberi keringanan kepada manusia gitu ya, biar dalam kondisi apapun bisa diringankan, bisa dipersingkat lagi gimana untuk menyelesaikannya. Jadi diberi keringanan ya. Udah tuh setelah adanya mani itu apalagi itu dalam hukum adat? Ada tadi tuh ada itu tidak sih azimah setelah rusa tadi. Nah kalau azimah itu gimana Mita? Azimah, pengertian azimah yaitu fahiya masyarahullahu asalatan min ahkamil ammatillati la tahtasu bihalin duna halin wala bimukallafin duna mukallaf, yang artinya azimah adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah sejak awal dari hukum-hukum umum yang tidak tertentu dalam suatu keadaan bagi orang-orang mukallaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa azimah adalah hukum asal yang berlaku umum bagi semua mukallaf tanpa pengecualian. Ada contoh-contohnya nggak? Nah itu selanjutnya dari azimah itu tadi ada sah dan batal. Nah apa maksud sah dan batal itu? Bisa jelasin nggak sah dan batal? Untuk sah itu pengertiannya wa makna sihatiha syar'an tarot tahu asaruha syar'iyati alaihi, dan makna sah secara syar'i adalah bahwa perbuatan tersebut menghasilkan dampak hukum syar'i. Jadi dapat disimpulkan bahwa sah adalah suatu perbuatan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam syariat sehingga menghasilkan dampak hukum yang diakui seperti timbulnya hak, kewajiban, atau keabsahan hukum dalam pandangan Islam. Jadi itu yang kita pembahasan dari hukum wadai yang kita jelaskan tadi. Kita jangan sampai di sini aja ya pembahasan kita. Kalau lain kali ketemu bisa kita bahas pembelajaran yang lainnya, Mita.
Boleh kan? Makasih Mita. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Itulah pembahasan dari kami dari kelompok 4 tentang hukum wadai dari kitab Abdul Wahab Kalaf yang kami jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Maaf jika ada kesalahan kata apapun itu. Saya mohon maaf. Kami berdua tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.